Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2219 sampai bab 2220. Sun Guangmao dapat mengambil posisi kepala sekolah, dan dia tidak bodoh. Begitu Li Fugui mengatakan ini, dia sudah mengerti apa yang dipikirkan Li Fugui. Di depan Li Fugui, Sun Guangmao berkata dengan senyuman di wajahnya, "Tuan Li, jangan khawatir, saya tahu apa yang harus saya lakukan. Tunggu, saya akan keluar sekarang untuk membersihkan semua pekerja kantor di gedung ini." Li Fugui tersenyum santai, "Tidak perlu, singkirkan saja semua staf kantor di lantai ini." "Oh, sudahkah Anda memikirkan alasannya?" Sun Guangmao berkata sambil tersenyum setelah hatinya benar-benar lega. "Tentu saja, para guru di gedung kita tidak bodoh. Saya hanya ingin mencari alasan untuk memberitahu mereka, dan mereka pasti akan segera pergi." Li Fugui menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Ketika Sun Guangmao meninggalkan kantor, Ning Panan melangkah maju dan mengingatkan Li Fugui dengan suara rendah, "Tuan, apakah Anda tidak takut dia akan mengkhianati Anda setelah dia keluar?" Li Fugui menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, dia tidak bisa melakukannya hal seperti itu belum." Ning Panan berkata lagi pertanyaan, "Guru, ada hal lain yang saya tidak dapat mengerti." Li Fugui bertanya, "Apa?" Ning Panan berkata terus terang, "Mengapa Anda bisa memaafkan Sun Guangmao, tapi tidak bisa memaafkan Qi Feng?" Li Fugui duduk di kursi Sun Guangmao. Setelah melihat Qi Feng yang marah, dia tersenyum pada Ning Panan dan berkata, "Apa, untuk ini?" Ning Panan berkata dengan sedikit malu, "Guru, saya benar-benar tidak mengerti. Belum ada seorang pun dari keluarga Qi yang datang." Li Fugui diam-diam berpikir bahwa menganggur itu menganggur. Jadi dia berkata dengan serius kepada Ning Panan, "Sebenarnya sangat sederhana. Kakakku akan tinggal di kota Yanjing untuk waktu yang lama, dan aku tidak bisa melindungi keselamatannya sepanjang waktu. Aku sudah berurusan dengan banyak keluarga kaya. Haha, begitu aku menyinggung perasaan mereka. Jika suatu saat aku kesepian, dia pasti akan berbalik melawan adikku secepatnya. Jadi, dalam masalah ini, kita harus menghilangkan masalah di masa depan, dan membasmi mereka." Mengenai pengampunan Sun Guangmao, di satu sisi, Sun Guangmao memang ahli dalam mengajar. Peringkat Universitas Yanqing dalam beberapa tahun terakhir sudah membuktikannya. Alasannya sama seperti di atas. Setelah aku menghancurkan keluarga Qi, Sun Guangmao secara alami akan tahu betapa baiknya aku di sekolah Su Wanwan dalam beberapa tahun ke depan. Dia tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi jika itu adalah seseorang lain, jika dia datang untuk menjadi kepala sekolah, saya hampir tidak dapat menjamin bahwa dia tidak akan dihasut dan terus melakukan hal-hal yang merugikan saudara perempuan saya. Kata-kata Li Fugui memberi Ning Panan wawasan nyata tentang pemikiran seorang bos. Pada saat yang sama, dia juga terkesan dengan kekejaman Li Fugui. Terjadi keheningan yang lama. Ning Panan berdiri, melangkah maju untuk mengambilkan air panas untuk Li Fugui, dan menyerahkan cangkir teh kepada Li Fugui dengan hormat. Secangkir teh, Qi Huang memimpin 8 orang ke pintu kantor Sun Guangmao. Saat memasuki gedung perkantoran ini, Qi Huang telah menyadari bahwa langkah selanjutnya baginya pasti adalah pertarungan hidup dan mati. Jadi, setelah tiba di pintu kantor Sun Guangmao, Qi Huang menendang pintu hingga terbuka tanpa ragu-ragu. Di dalam ruangan, Li Fugui tenang dan tenang. Dia melihat ke sepanjang pintu dan langsung menimpa Qi Huang. Setelah Qi Huang masuk ke kamar, hal pertama yang dia lihat adalah Qi Feng terbaring di sofa. Kedua bersaudara itu melihatnya. Qi Huang hanya melihat sekilas keadaan Qi Feng saat ini,
dan matanya sudah mengeluarkan darah karena kebencian. Ketika Qi Feng melihat kakaknya datang, dia langsung berteriak keras, "Saudaraku, selamatkan aku! Selamatkan aku secepatnya!" Qi Huang mengertakkan gigi dan dengan cepat melangkah maju, mencoba membantu Qi Feng bangkit dari sofa. Akibatnya, dia belum berada di samping Qi Feng. Qi Feng buru-buru menangis dan berkata, "Saudaraku, jangan bergerak, sakit, sakit." Tangan Qi Huang mulai gemetar. Dia mengertakkan gigi dan berbalik menatap Ning Panan, Li Fugui dan Sun Guangmao yang baru saja tiba di kantor. Li Fugui duduk di kursi sambil tersenyum pada Qi Huang dan bertanya, "Apakah kamu kakak tertua Qi Feng, Qi Huang?" Dia juga mengabaikan Li Fugui. Sebaliknya, dia langsung mendatangi Ning Panan, menatap Ning Panan dan menanyakan kata demi kata, "Tuan Ning, katakan padaku, apa yang terjadi?" Ning Panan tidak berani menjawab pertanyaan Qi Huang secara langsung, tetapi dia menatap Li Fugui. Li Fugui tidak panik sama sekali dan mengangguk ke Ning Panan. Setelah mendapat izin dari Li Fugui, baru pada saat itulah Ning Panan dengan hati-hati menceritakan keseluruhan ceritanya. Qi Huang selesai mendengarkan. Dia mengutuk keras Li Fugui. "Kamu bajingan kecil. Mengapa kamu memukuli saudaraku seperti ini hanya karena masalah sepele seperti itu?" Li Fugui berkata sambil setengah tersenyum. "Apakah kamu bertindak terlalu jauh? Masalah sepele apa ini? Izinkan saya bertanya. Jika adik Anda diperlakukan seperti ini, apakah Anda masih bisa mengatakan bahwa ini masalah sepele?" Qi Huang tidak ingin lagi berdebat dengan Li Fugui tentang siapa yang benar dan siapa yang salah. Dia menarik napas dalam-dalam, dia mundur ke pintu. Lalu dia berkata terus terang kepada 8 bawahan yang dibawa di belakangnya, "Apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ayo!" 6 budak rumah tangga yang mengikuti Qi Huang, ditambah 2 anggota tim kelima dari game ke-6 yang dikirim oleh Song Pingping, dengan cepat melangkah maju dan mengepung Li Fugui. Ketika Ning Panan melihat adegan ini, dia segera berkata kepada Qi Huang, "Tuan Qi, menurut saya yang terbaik adalah kita mendiskusikan dan menyelesaikan beberapa hal dengan cara ini." Ning Panan belum menyelesaikannya kata-kata belum. Qi Huang kemudian berkata dengan keras, "Diam, tunggu sampai aku membunuh anak ini, dan kamu akan menjadi yang berikutnya." Qi Huang baru berusia 40 tahun ini. Tidak terlalu muda untuk mengatakan usia. Namun saat itu, hanya segelintir orang di seluruh negeri yang bisa menjabat sebagai kepala departemen kepolisian kota Yanjing di usia segitu. Li Fugui sama sekali tidak takut pada orang-orang yang berkumpul di sekitarnya. Dia melihat sekeliling mereka dan kemudian tersenyum pada Qi Huang dan berkata, "Tuan Qi, saya pikir sebaiknya Anda memikirkannya sebelum melakukan ini. Sebenarnya, aku hanya berencana membunuh adikmu hari ini. Adapun anggota keluargamu yang lain, aku tidak ingin membunuh mereka semua. Tetapi jika kamu bersikeras mengalami kesulitan bersamaku sekarang, maka aku minta maaf." Qi Huan mencibir, dengan ekspresi jijik di matanya, "Nak, kamu begitu sombong, dan kamu ingin membunuh saudaraku. Ayolah, aku berdiri di sini hari ini. Apakah kamu punya nyali untuk melakukannya itu lagi? Coba sentuh adikku dengan 1 jari. Katakan padamu, meskipun kamu tidak membunuh adikku hari ini, aku akan membunuhmu." "Siapa yang membunuh Li hari ini?" "Fugui. Setelah aku kembali, aku akan melakukannya beri seseorang 500 juta. Li Fugui menyembunyikan senyum di wajahnya. Dia menghela nafas tak berdaya. "Baiklah, jika itu masalahnya, maka aku minta maaf." Setelah meninggalkan kata-kata ini, Li Fugui dengan santai mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya langsung ke kepala Qi Feng yang sedang berbaring di sofa. Asbak keramik langsung berubah menjadi bubuk saat bersentuhan dengan kepala Qi Feng.
Kepala Qi Feng juga pecah. Darah muncrat langsung di sepanjang luka. Qi Huang benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia telah memimpin orang-orang untuk mengepung Li Fugui, dan bahwa anak Li Fugui ini benar-benar bisa memukuli saudaranya sampai mati. Dia membeku di tempatnya, melihat pemandangan di depanku dengan tidak percaya. Dan Li Fugui, kemudian dia berdiri seperti orang normal dan berkata dengan tenang kepada Qi Huang, "Tuan Qi, Andalah yang baru saja memintanya. Awalnya saya ingin menghapus Qi Feng, tetapi saya tidak menyangka masih ada sesuatu di antara Anda. Dan Qi Feng, kamu memiliki kebencian yang begitu dalam dan bersikeras membiarkan aku membunuhnya. Sekarang kamu harus mendapatkan apa yang kamu inginkan. Kan?" Mata Qi Huang langsung memerah. Ada rasa sakit yang menusuk di dadanya. Beberapa detik kemudian, Qi Huang tiba-tiba mengeluarkan pistolnya. Sambil mengarahkan pistolnya ke Li Fugui, dia menarik pelatuknya tanpa ragu-ragu dan meraung keras. "Brengsek, aku akan membunuhmu hari ini." Bang! 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 Li Fugui masih berdiri di tempatnya, aman dan sehat. Ning Panan, Qi Huang dan yang lainnya dengan jelas melihat sepertinya ada penghalang di sekitar tubuh Li Fugui. Saat peluru hendak jatuh ke tubuh Li Fugui, semua langsung diblokir oleh penghalang di sekitar tubuh. Lihat di sini, beberapa master tingkat bawaan yang baru saja mengepung Li Fugui adalah orang pertama yang merasa takut. Orang-orang ini hanya ada 2 di tingkat bawaan. Satu dikirim oleh Song Pingping, dan yang lainnya adalah budak dari keluarga Qi. Adapun orang lain, meskipun mereka secara nominal adalah pejuang kuno di tingkat bawaan, pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka adalah master di tahap tengah dan akhir Mingjin. Di dunia sekuler, tidak sedikit orang yang berada pada tahap awal master bawaan di level Mingjin ini. Kedua master di tingkat bawaan tahu betul penghalang apa yang muncul di sekitar tubuh Li Fugui. Mereka yang dapat menghasilkan penghalang semacam ini setidaknya berada pada tahap awal inti emas. Adapun kekuatan bertarung mereka, apalagi para master di tahap awal Jindan, mereka mungkin tidak akan mampu mengalahkan para master di tahap tengah Xiantian. Kedua prajurit kuno itu tahu bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli. Tapi Qi Huang tidak tahu. Lagi pula, dalam pemahamannya, jarang ada prajurit kuno di dunia yang berlatih hingga tingkat bawaan. Setidaknya di lingkarannya, tidak ada master bawaan yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Jadi, setelah dia gagal melukai Li Fugui dengan pistolnya, Qi Huang hanya berteriak kepada sekelompok pria yang dibawanya, "Apa yang kamu lakukan sambil berdiri diam? Ayo!" Salah satu budak rumah mau tidak mau mendekati Qi Huang dan berkata dengan suara rendah, "Tuan, kami mungkin bukan lawan Tuan Li." Qi Huang tertegun sejenak, matanya melebar dan dia menatap tajam ke arah pria yang berbicara. Setelah hening lama, dia bertanya kata demi kata, "Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kami bukan tandingannya. Sial, aku sudah mendukungmu begitu lama, dan sekarang saat aku membutuhkanmu, kamu bilang kamu bisa tidak mengalahkan pihak lain. Astaga, hari ini ku beritahu padamu, dia mati atau kamu mati, itu pilihanmu." Setelah Li Fugui mengumpulkan energi di tubuhnya, dia duduk di kursi lagi dan tersenyum pada Qi Huang. "Tuan Qi, bukankah kamu memaksa anak buahmu mati? Jika kamu ingin aku melihatnya, lupakan saja. Sekarang panggil orang tuamu dan ayahmu dan minta mereka melakukannya." Mereka semua datang untuk membahas masalah pengalihan semua properti keluarga Qi Anda kepada murid saya. Setelah kita membahasnya, saya dapat meninggalkan Anda jutaan sehingga Anda dapat menjalani kehidupan biasa selama sisa hidup Anda. Jika kamu melakukannya, jika kamu tidak berencana untuk mendiskusikannya denganku sekarang dan terus mengambil jalanmu sendiri, aku minta maaf.
aku akan membunuh kalian semua. Qi Huang melihat ekspresi mematikan di wajah Li Fugui ketika dia berbicara, dan jantungnya mulai berdetak. Bagaimanapun, dia telah menjadi direktur selama bertahun-tahun. Dia telah melihat banyak orang, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang seperti Li Fugui. Jangan takut dan jangan bersuara saat menghadapi bahaya. Yang paling penting adalah, aura raja yang ditampilkan bocah ini cukup membuat orang tercekik. Tentu, meski aku sedikit takut, tapi Qi Huang tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia masih terlihat marah dan berkata dengan dingin, "Oke, bagus sekali. Wah, saya sudah ingat kata-kata Anda, dan harap diingat. Lihat seberapa cakapnya dirimu." Dia mengatakan ini. Qi Huang melihat bahwa orang-orang yang dibawanya tidak akan mengambil tindakan terhadap Li Fugui. Karena putus asa, dia hanya bisa memanggil bawahannya di kepolisian. Bawa polisi khusus dan polisi kriminal ke Universitas Yanjing dan kelilingi saya di gedung kantor yang komprehensif. Anda secara pribadi membawa 50 orang langsung ke kantor Presiden Sun di lantai 7. Qi Huang memberi perintah, dan Departemen Kepolisian Yanjing segera meluncurkannya tindakan. Li Fugui tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Menghela nafas kepada Qi Huang, "Saudaraku, apakah kamu yakin ingin membuat hal seperti ini terjadi?" Qi Huang mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa kamu berani menanyakan hal ini padaku sekarang? Kamu membunuh saudaraku. Dan sekarang kamu masih jika Anda berencana merampok properti keluarga Qi kami. Apakah menurut Anda saya tidak bisa menolaknya?" Li Fugui mengangguk dan berkata dengan serius, "Tidak. Jika Anda pintar, menurut saya Anda tidak bisa menolak, tidak menunjukkan ketidakpuasan." Sun Guangmao memandang dengan ketakutan, apalagi saat Qi Huang menembakkan senjatanya tadi. Dia mengira Li Fugui sudah mati kali ini, hasilnya tidak terduga. Setelah semua peluru di pistol Qi Huang ditembakkan, Li Fugui masih berdiri di sana tanpa terluka. Itu saja, melihat bawahan yang dibawa Qi Huang, beberapa dari mereka pernah dia temui sebelumnya. Namun kelompok orang ini pun masih tidak berani mengambil tindakan terhadap Li Fugui. Dalam hal ini, jika dia adalah Qi Huang, dia pasti sudah berlutut dan bersujud kepada Li Fugui sejak lama. Paling tidak, Anda bisa menjaga hijaunya perbukitan dan tidak khawatir kehabisan kayu bakar. Selama Anda dapat menemukan cara untuk bertahan hidup, meskipun Anda tidak dapat kembali lagi, masih mungkin untuk hidup sampai usia tua dalam kehidupan ini. Tapi lihat anak di depanku ini. Dia sangat bodoh sehingga dia bersiap memanggil bawahan dari Departemen Kepolisian Kota Yanjing. Bukankah tidak perlu melepas celana dan kentut? Sekelompok orang yang tidak bisa dikalahkan oleh prajurit kuno dikirim ke sekelompok petugas polisi bersenjatakan peluru tajam. Jelas sekali bahwa mereka tidak menganggap serius nyawa anak buahnya. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Sun Guangmao mengumpulkan keberaniannya dan bersiap untuk berdiri dan membujuk Qi Huang. Akibatnya, dia tidak punya waktu untuk berbicara. Ning Panan adalah orang pertama yang berdiri dan buru-buru berkata kepada Qi Huang, "Tuan Qi, ketika semuanya sudah sampai pada titik ini, apakah Anda masih berencana untuk terus bertarung dengan tuanku?" Bersambung.